Tuhan Yesus, Imam Besar kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita kembali berjumpa. Topik pembahasan hari ini adalah lanjutan dari pembahasan dengan tema besar Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat manusia. Sebelum kita membahas hal ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang sangat baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami kembali membahas satu topik kebenaran, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah imam besar kami. Karena itu kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran ini dan menguatkan iman kami untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita, Ibrani pasal 2 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah, untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kemudian dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 dikatakan begini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudara, kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, kematian, penghakiman, ketidakbahagiaan, frustrasi, kebinasaan, dan kekecewaan, dan lain-lain. Kita dapat menggambarkan dunia ini tidak lain hanya sebagai tempat di mana manusia menguburkan kematiannya. Karena itu, kita memerlukan seorang gembala yang memimpin dan menunjukkan jalan keselamatan. Bagaimana kita masuk ke gerbang sorga? Kita memerlukan seseorang untuk dapat berjalan bersama-sama di dalam perjalanan di dunia ini. Kita memerlukan seseorang yang dapat memberikan dukungan dan menolong kita di dalam berbagai situasi yang pelik. Manusia memerlukan seseorang yang dapat membesuknya ketika ia berada di ruang perawatan di sebuah rumah sakit, bahkan yang akan mendampinginya sebelum menghadapi hari-hari akhir dari hidupnya. Manusia memerlukan seseorang yang bukan hanya digerakkan oleh kehidupan heroik seperti yang diperlihatkan oleh para martir, tetapi juga seseorang yang digerakkan oleh kepeduliannya terhadap teriakan dari semua orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang terlantar. Kita memerlukan seseorang yang dapat menunjukkan kepada kita siapa itu Allah dan membawa kita ke jalan yang benar. Saudara-saudara, ada kerinduan yang tidak tertahan dalam setiap hati manusia berhubungan dengan keberadaan Allah. Rasa lapar akan Bapa Surgawi telah menginspirasi banyak orang untuk membangun kuil-kuil di setiap tempat, untuk membangun mezbah penyembahan dan menetapkan orang-orang tertentu untuk menjadi imam mereka yang memimpin ibadah mereka kepada berhala-berhala itu. Kerinduan dan rasa lapar untuk menemukan Allah selalu ada dan diekspresikan di dalam banyak hal seperti membuat patung dan lain-lain. Saudara-saudara, kita memerlukan seseorang yang dapat mendamaikan kita dengan Allah.
Pengalaman akan dosa adalah fakta yang paling erat dalam kehidupan manusia. Itulah yang melukai hati kita dan keluarga kita. Itu yang membuat kita terpecah belah, dan itu menghukum hati nurani kita. Kita tidak dapat lari dari penghakiman yang begitu menakutkan dan mengerikan. Siapa yang dapat menyelamatkan kita dari penghakiman hati nurani itu? Siapa yang dapat menolong kita supaya kita tidak jatuh dalam penghakiman api neraka? Siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa kita? Siapa yang dapat membuat kita dapat dipandang layak, tidak bersalah di hadapan Allah yang Maha Adil? Siapa yang dapat membukakan bagi kita pintu gerbang kerajaan sorga? Jelas, kita membutuhkan seorang juru selamat yang agung, dan juru selamat yang agung itu adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semua yang dibutuhkan oleh hati nurani dan hidup manusia dapat ditemukan di dalam juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus yang saat ini sudah ada di sorga. Ia mengajar kita tentang jalan kebenaran. Ia menunjukkan kepada kita Allah yang benar. Tuhan Yesus pernah berkata, "Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa." Jika kita ingin mengetahui seperti apakah Allah itu, maka kita dapat memandang atau melihat ke arah Yesus. Jika kita ingin mengetahui jalan Tuhan, maka kita akan mengikuti jalan Yesus. Jika kita percaya kepada Allah, berarti kita harus menerima Yesus. Jika kita mengenal Allah, maka kita mengenal Yesus. Jika kita duduk di kaki Yesus, itu berarti kita duduk di kaki Allah. Jika kita mengasihi Yesus, berarti kita mengasihi Allah. Jika kita melayani Yesus, berarti kita melayani Allah. Yesus telah datang kepada kita untuk menyatakan Allah yang agung, Allah yang maha besar, yang maha tinggi, maha kuasa, dan menjadikan kita sebagai milik kepunyaannya. Walaupun kita tidak dapat menembus misteri keilahian dan kemanusiaan yang ditemukan dalam satu pribadi yang bernama Yesus, walaupun kita tidak dapat memahami misteri inkarnasi Allah, namun kita dapat menerima cawan kasih yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Anugerah keselamatan Ia tawarkan kepada kita dari salib. Dari situlah kita mengenal Tuhan yang benar. Saudara-saudara, bukan hanya itu, kita juga mendapatkan pengampunan dosa. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena tidak seorang pun di dunia ini yang dapat mengampuni dosa kita, mendamaikan kita dengan Allah, bahkan mau mati untuk menggantikan posisi kita. Seseorang dapat menyebutkan nama orang-orang besar di dunia ini, namun tidak akan pernah ada yang masuk dalam pikiran orang-orang terkenal itu, bahwa orang-orang terkenal itu dapat menyelamatkan kita dari penghukuman kekal. Tetapi ada satu pribadi yang dapat dan yang telah melakukan penyelamatan bagi kita. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Itulah yang ditanyakan oleh orang-orang pada zaman Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Baru, untuk mendemonstrasikan kuasa dan pengampunan atas dosa, itu nyata dari kata-kata yang keluar dari mulut Yesus. Ia membangkitkan orang mati. Ia mencelikan orang buta. Ia mentahirkan orang-orang yang penyakit kusta. Ia membuat orang lumpuh berjalan dan memuliakan Allah. Itulah hal yang luar biasa yang Yesus lakukan bagi seluruh umat manusia. Ia telah membayar seluruh hutang dosa kita, dan sekarang kita adalah milik Allah karena dosa kita telah diampuni. Anda mungkin berpikir bahwa pribadi yang begitu mengagumkan itu telah jauh dari kita. Namun sebenarnya tidak demikian, karena Ia adalah salah satu dari kita. Ia memiliki kita, Ia saudara kita dalam kebenaran.
Yesus adalah juru selamat kita. Sebagai penguasa langit dan bumi, penguasa atas ciptaan, walaupun dia adalah raja dari segala raja, ia memiliki kasih kepada kita. Nama kita terukir di dalam hatinya. Ia senantiasa mengingat orang-orang yang telah tebusnya, yang telah percaya kepada dia. Tidak ada pengumuman yang lebih besar daripada Allah menjadi manusia yang berdiri di hadapan Pilatus, kemudian dibaringkan dalam kuburan yang dibuat oleh Yusuf. Dialah manusia yang sama yang saat ini duduk di tahta Allah. Dia Tuhan atas langit dan bumi. Saudara-saudara, pelayanan Tuhan Yesus sebagai imam besar yang agung di sorga telah dimulai. Ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini, ia bukanlah imam besar, karena ia tidak lahir dari suku Lewi, tapi ia lahir dari suku Yehuda. Ia tidak memiliki garis keturunan keimamatan dari keluarga Harun. Ia justru memiliki garis leluhurnya dari keturunan Daud. Ketika ia datang ke Bait Allah, ia tidak datang untuk memimpin upacara korban, tetapi ia datang untuk mengajarkan tentang jalan Tuhan. Tetapi di sorga, dalam kemuliaan, ia adalah imam besar kita untuk selama-lamanya. Bukan menurut peraturan Harun, tetapi menurut peraturan Melkisedek yang melayani seluruh generasi sampai selama-lamanya. Ia adalah penantara dan pendoa syafaat kita di sorga. Saudara-saudara, saya selalu berpikir bahwa sebagian dari obat yang menyembuhkan seseorang adalah perhatian yang penuh kasih dari seorang perawat atau seorang dokter. Kita tidak pernah melupakan sentuhan lembut dari seorang ibu ketika kita sakit pada waktu masih kanak-kanak. Tuhan Yesus seperti itu. Ia begitu peduli, ia mengasihi dan memperlakukan kita dengan penuh lemah lembut. Ia tidak mengiring kawanan domba yang lemah, tetapi ia menggendong domba itu. Itulah imam besar kita yang lemah lembut dan murah hati, yang telah merasakan segala pergumulan hidup kita. Saudara-saudara, kita diselamatkan oleh hidupnya. Saya berusaha memikirkan maksud Roma 5 ayat 10 yang berbunyi seperti ini. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Roma 5 ayat 10. Jadi kita diselamatkan oleh hidupnya. Hidupnya yang terus-menerus dalam kemuliaan. Pengalaman Kristen bukanlah sejarah yang terisolasi atau terpisah. Kita disentuh oleh Tuhan di satu sisi, kita diselamatkan, dilahirkan kembali, dan kemudian di sisi yang lain kita memiliki kematian tanpa juru selamat. Tidak demikian. Ia hidup untuk memelihara kita selamanya. Ia hidup untuk menyucikan kita selamanya. Ia membersihkan kita dari segala dosa-dosa dan kenajisan. Kadang-kadang kita menemukan beberapa orang yang memandang Yesus hanya sekadar melihat gambar yang terpampang di dinding rumah. Dalam bentuk gambar itu, ia tidak pernah melangkah keluar dari bingkainya. Ia tetap tinggal di sana, di dalam bingkai lukisan itu. Kita hanya memandang dia dalam lukisan pada hari Minggu. Ketika kita datang ke gereja, kemudian kita meninggalkan dia ketika kita pulang. Ia tidak hidup, ia tidak bersama dengan kita. Kita hanya melihat dia dalam bingkai lukisan. Saudara-saudara, seharusnya tidak demikian. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ia tidak pernah terkurung di dalam suatu lukisan atau bingkai kayu salib. Tuhan kita itu hidup. Karena ia hidup, maka kita hidup bersama dengan dia. Ia hidup untuk memelihara kita untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, dengarkan Ibrani pasal 7 ayat 25. Di sana dikatakan begini, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia senantiasa hidup untuk menjadi pengantara kita. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kita hidup di dunia yang dipimpin oleh penguasa yang memiliki kuasa kematian, yaitu setan. Bagaimana kita tahu
bahwa kita akan jatuh dalam neraka. Apakah ada jaminan yang kita miliki sehingga kita dapat masuk dalam hadirat Allah tanpa ditebus, tanpa disucikan, tanpa diselamatkan? Saudara-saudara, dunia ini dipimpin oleh penguasa yang memiliki kuasa kematian. Bagaimana kita tahu bahwa kita tidak akan jatuh dalam kekuasaan itu? Apa jaminannya sehingga kita bisa masuk dalam hadirat Allah, ditebus, disucikan, dan diselamatkan? Bagaimana kita tahu hal itu? Jaminannya terletak di dalam syafaat Tuhan kita yang saat ini ada di sorga. Kita bukan mainan korek api dari setan. Memang kita tidak sebanding dengan dia. Karena malaikat sekalipun, sang penghulu malaikat ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Jika Mikael, sang penghulu malaikat, tidak berani menghakimi setan dengan kata-kata hujatan, bagaimana kita yang sangat kecil, yang hanya terbuat dari debu tanah, dapat berkonfrontasi dengan setan? Bagaimana mungkin kita dapat mengalahkan dosa dan kekejaman iblis? Jaminannya terletak di dalam syafaat dan pelayanan dari Tuhan kita di sorga. Ia akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita, mengelilingi kita dengan kereta perangnya. Ia menyelamatkan kita, memelihara kehidupan kita, dan suatu hari nanti dia akan menyambut kita dalam hadirat kemuliaannya di sorga. Saudara-saudara, jantung dan pusat dari iman Kristen bukan organisasi atau sistem doktrin yang dibuat oleh manusia. Bukan pada rencana dan program yang dibuat oleh manusia. Kekristenan bukan tentang doktrin pengampunan, tetapi tentang seseorang yang mengampuni kita. Kekristenan bukan tentang cara keselamatan, tetapi seseorang yang menyelamatkan kita. Kekristenan bukan tentang doktrin penggantian penebusan, tetapi kekristenan adalah seseorang yang mengasihi dan memberikan dirinya untuk manusia. Kekristenan bukan tentang kode etik moral. Kekristenan adalah Tuhan yang agung yang memimpin di dalam jalan kebenaran dan kesucian. Yesus hadir sebagai imam besar yang penuh kasih dan penuh perhatian. Ibrani pasal 17 ayat 18 mengatakan begini, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memahami segala kelemahan kita. Tuhan Yesus menguatkan dan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang sedang kelelahan. Tuhan Yesus yang saat ini ada di sorga, ia sama ketika Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, ia memiliki kasih dan merasakan apa yang kita rasakan dan memahami setiap jeritan hati manusia. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.